kita mulai aja sekarang, Om. Ya, Om bentar, Perkenalkan, bentar ya. Panas. ya, perkenalkan Bentar. kami. Pertama, perkenalkan Oke. Tunggu kami bentar. dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, dari program studi manajemen. Saya Vulkanaila Ya. Hamadisa dan teman saya. Pak Rozianol Syahputra. Kami izin untuk melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah sumber daya manusia untuk perusahaannya Om ya Om. Oke. Eh, Kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama. Hmm, Untuk di perusahaannya Om, bagaimana sih proses analisa untuk jabatan jabatan dari job title yang pernah Om sebutkan waktu itu, seperti HRD-nya, bagian finance, quality control, em, terus pekerja harian, dan yang 5 job title itu Om. Bagaimana sih analisa jabatannya dan apa sih kualifikasi khusus untuk bisa keterima gitu di perusahaannya Om? Oke. Ini maksudnya pada proses penerimaan karyawan atau penilaian setelah menjadi karyawan. Ini pertanyaannya untuk pada proses penerimaan karyawan, Om. Kualifikasi apa Oke. sih gitu? Oke. Oke. Pada kualifikasi sekarang memang kita mengkualifikasi itu minimum itu di S1 ya, kesederhanaan. Nah, kemudian untuk yang karyawan harian, kita klasifikasi paling rendahnya itu SMA atau SMK sederajat. Tapi yang taraf tingkat skill tertentu, tentu kita sudah mengklasifikasikan berdasarkan studi ya, yang mereka ambil, kemudian pengetahuan yang mereka peroleh selama pendidikan tersebut. Jadi makanya kita untuk standar tertentu kita mengambil minimum itu di S1 kesederhanaannya. Ya. Kalau untuk menerima karyawannya itu sumbernya itu dari mana ya, Om? Misalnya sumbernya internal Nah, atau eksternal? ya kita melakukan sumber eksternal yang diinformasikan dari internal bisa kita terima juga, tapi tetap kita lakukan prosesnya itu sesuai seperti eksternal ya. Mungkin eh, penerimaan karyawan. Terus kalau untuk setiap jabatannya itu proses proses seleksinya apa aja ya, Om? Misalnya kalau misal untuk HRD mungkin ada Oke. wawancara. Ya, jadi proses seleksi itu kita mulai dengan menerima berkas lamaran dari mereka sesuai dengan yang kita standarkan. Kemudian nanti kita validasi, kita memvalidasi dokumen mereka. Setelah validasi dengan dokumen mereka, kemudian nanti kita undang untuk tes tertulis dan tes interview dan bahkan kita lakukan tes intelijensi ya. Wawancara untuk tingkat intelijensi. Terus minat dan bakat juga kita lakukan. Jadi harus melewati beberapa tahap. Tujuan kita melakukan pengujian itu kita bisa melihat kemampuan mereka, apakah fashionnya di situ, punya kemampuan pengembangan diri, atau bisa meningkatkan kemampuan dirinya setelah dia melakukan aktivitas dan bekerja di perusahaan kita. Itu biasanya. Kalau untuk pekerja hariannya bagaimana, Om? Ada seleksi khusus kah untuk pekerja harian?
pekerjaan harian juga kita meminta dokumen dari mereka, minta dokumen dari mereka, kemudian nanti kita periksa juga validasi dokumen mereka, kemudian kita lakukan juga tes wawancara dan tes tulis. Karena bagi kita tes wawancara dan tes tulis itu bukan hanya melihat orangnya, kita juga melihat karakter dari setiap level pekerjaan. Karena karakter di setiap level pekerjaan itu mempunyai masalah-masalah masing-masing yang harus dihadapi oleh keadaan atau tingkat pemikiran orang yang berbeda-beda. Jadi tetap kita lakukan ujian, kita lakukan tes dokumen, kita lakukan wawancara. Karena walaupun standar harian bagi kita sama setingkat profesionalnya dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tingkatan atau grade-nya masing-masing ya. Jadi, kita lakukan interview, kita validasi data, kita juga tes bakat kemampuannya, fashionnya, gitu kira-kira. Kalau misalnya pekerjaannya ini sudah diterima ya Om, terus nanti untuk proses orientasinya, terus sama ada juga nggak Om pelatihan untuk karyawan-karyawan? Ya, biasanya nanti kita perkenalkan, kita lakukan pelatihan, kita lakukan training pelatihan untuk bagian-bagian di mana mereka diterima. Kadang sampai 3 bulan atau 6 bulan latihannya. Oke, selanjutnya mungkin teman saya ingin bertanya juga. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya Om ya. Pertanyaan selanjutnya itu Om, dalam sisi kompensasi oleh perusahaan tuh bagaimana Om untuk setiap job title yang ada? Oke, Kompensasinya baik kompensasi finansial, maksudnya itu reward yang kita berikan ya. Kompensasi misalnya iya, ya mereka mendapatkan iya, gaji berdasarkan standar kemampuannya. Misalnya kita punya grade sendiri. Untuk pekerja harian itu kita memberikan standar minimum, upah minimum provinsi untuk kerja-kerja harian atau pekerja yang standar sekali. Tetapi apabila pekerjaan itu sudah dilakukan pada tahap tingkat skill yang kita anggap skill, maka nanti gajinya itu dimulai dari UMR juga, tetapi mereka kita tambahkan dengan yang disebut dengan tunjangan. Maka itu nanti tunjangan perumahan, kemudian tunjangan transportasi, maka tunjangan makan. Nah, kemudian nanti setelah penilaian tahunan atau ada kemampuan prestasi yang baik, maka eh, peningkatan gaji mereka tidak lagi di UMR. Maka kita sudah standarkan gaji sesuai dengan eh, tempat atau posisinya masing-masing. Jadi ada komponen gaji yang mereka terima, standar gaji mereka, kemudian dengan beberapa tunjangan, tunjangan perumahan, transportasi, dan yang lainnya. oke, baik Om. Kemudian untuk penilaian kinerja dari karyawan yang diterima oleh perusahaan CPKS ini bagaimana Om? Untuk penilaian kinerja dari sisi bagaimana atau caranya supaya tahu gimana kinerjanya bagus atau gimana dari sisi perusahaan? Ya, kita punya KPI sendiri ya untuk satu standar karyawan. Ya, mungkin kita menilai dari kehadiran mereka, kemudian dari tanggung jawab pekerjaan mereka yang dihasilkan mereka. Kita juga bisa menilai kualitas hasil pekerjaan mereka tersebut, baik di level harian, kontrak, permanen, atau staff dan non-staff. Ada standar-standar tertentu yang kita lakukan KPI-nya dan kita lakukan penilaian setiap tahun nanti. Disitulah kita lihat apakah mereka berprestasi biasa-biasa saja atau tidak berprestasi. Inilah jadi ukuran bagi kita. Nah, kalau seandainya tidak berprestasi, kita coba untuk tingkatkan satu periode dalam 3 bulan berikutnya, tapi tidak, 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 3 bulan berikutnya, tapi tidak,
mungkin kita putuskan kontraknya. Tapi kalau pada peningkatan prestasi mungkin kita bina. Ya, Oke, Om. Dari sisi untuk mempertahankan karyawan nih, Om, kan misal ada karyawan yang eh, dia sebenarnya bagus nih kerjanya, cuman mungkin dia kurang puas dari sisi dia bekerja atau lingkungannya. Dari perusahaan tuh bagaimana untuk mempertahankan karyawan? kita melihat ada dua penilaian untuk mempertahankan karyawan ya. Bahwa pertama sih ya, tetapi didasari bahwa mereka keluar, pertama tentu harus ada aturan. Kalau mereka meninggalkan perusahaan, sekurang-kurangnya pemberitahuan sebulan atau 2 bulan sebelumnya, sehingga dia mempersiapkan semua dokumen atau pencari menunggu pengganti mereka. Nah, dari tingkat kepuasan karyawan, tentu nanti berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan. Kalau kita ukur dengan kepuasan mereka, ya tentu tidak semua orang puas dari sisi mereka. Kemudian kalau diukur kepuasan dari sisi kita, ya mungkin mereka juga merasa tidak puas. Jadi kita akan balancekan, ada penilaian tentu eh, dampak yang kita berikan kepada mereka dan dampak yang diberikan kepada kita. Nah, biasanya kalau mereka di kita, kalau sudah ada niat mau keluar itu ya kita mungkin sudah mengurangi intensi ke mereka, karena kalau mereka sudah berniat keluar tentu mereka akan keluar. Jadi memang kita sadari bahwa ada karyawan yang bekerja seperti kutu loncat, mendapatkan pengalaman kemudian mencari perusahaan yang lebih baik. Itu biasa saja, tapi kalau sudah ada indikasi gitu, tentu kita tidak akan membuka hal yang lebih ini, karena rata-rata juga menunjukkan perusahaan. Nah, kita investasi, karena bagi kita karyawan itu adalah aset dan kita investasikan. Aset itu berapa besar dia memberikan keuntungan terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi bisa dilihat nanti return of assetnya ya, sebagai karyawan. Kesempatan kerja dari sisi karyawannya bagaimana, Om? Bisa diulangi? Dari BPJS? Ha- Bisa diulangi? Halo, eh, Ya, udah kedengaran, Om? ya udah. Ah, dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja, Om. Ya, apa yang bertanyakan? Suaranya kedengaran, mic-nya. Halo, kedengaran, Om? Ya, ya. Terus? Dari pertanyaannya itu dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja, Om. Ya, apa yang bertanyakan? Bagaimana tuh misalnya dari perusahaan apakah ada memberikan BPJS kesehatan BPJS ketenagakerjaan atau untuk SOP-nya bagaimana, Om? Oh iya, Untuk sisi produk. ya itu sebenarnya suatu standar kewajiban dari seorang pengusaha atau perusahaan untuk menyediakan jasa kesehatan, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagaan terhadap karyawan, itu standar. Karena setiap perusahaan itu wajib untuk menyelenggarakan BPJS kesehatan terhadap karyawannya dan juga BPJS ketenagakerjaan, di mana BPJS ketenagakerjaan ini untuk menanggulangi faktor risiko kecelakaan terjadi pada saat mereka mau berangkat kerja, sedang melakukan proses kerja, sampai pulang ke rumah. Eh, untuk dari sisi misalnya nih, Om, kalau orangnya udah pensiun itu ada dana pensiun kah atau bagaimana dari sisi perusahaan? Ya, sebenarnya di perusahaan tidak diwajibkan untuk mencadangkan dana pensiun buat karyawannya. Tapi bagi perusahaan yang mau menyediakan dana pensiun khusus bagi perusahaan itu boleh-boleh saja.
Dulu kita lakukan juga pencadangan dana pensiun untuk karyawan, ya tergantung juga dengan perkembangan perusahaan. Selain mereka mendapatkan tunjangan pensiun dari BPJS, kita juga bisa memberikan tunjangan pensiun yang kita tabungkan sendiri dari mungkin laba yang kita peroleh dari perusahaan. Kita daftarkan juga mereka. Oke, baik Om. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, ini perusahaannya perusahaan ekspor ya Om ya? Ya, kita perusahaan ekspor di bidang kayu manis ya. Di bidang kayu manis ya. Berarti dalam hal standar untuk ekspor barang internasional itu eh, menganut sistem kalau nggak salah itu dari webnya FACC 2022 ya Om? Apa ya? Jadi Oh, itu Food Safety Standard ya, FSC 22.000. Jadi FSC 22.000 sertifikasi produk makanan atau perusahaan penghasil produk makanan tentang food safety, standar pangan. Itu ya sebenarnya persyaratan yang diinginkan di pasar. Banyak-banyak juga persyaratan lain yang diinginkan pasar ekspor itu. oke, baik Om. Sepertinya semuanya sudah cukup untuk pertanyaan yang kami tanyakan. Terima Oke, kasih ya Om atas waktunya ya Om ya. oke. Ya, Maaf ada lagi mengganggu. yang ditanyakan? Ya, Cukup Om. oke. Terima kasih ya Om ya. Udah ya. Kami tutup. Pulkanya masih ada tanyakan? Ada? Enggak, Om, udah Pulka. ada. Udah semuanya, Om. Oke. Terima kasih, Om, Oke. waktunya dan ketersediaannya. Makasih, Ya. Om. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.